Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kalian murid-murid yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama yaitu apa itu wudhu. Dalil dan keutamaan wudhu. Perintah wajib dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6 secara tegas memerintahkan wudhu sebelum sholat. Ini adalah fondasi kewajiban bersuci dalam Islam. Dalam hadis, Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci. Rawahu Muslim. Ini menegaskan wudhu adalah syarat mutlak sah sholat. Syarat sah sholat, wudhu adalah salah satu rukun sholat yang menjamin keabsahan ibadah kita. Dan yang kedua, tanda di hari kiamat. Hadis Bukhari Muslim menyebutkan bahwa umat Nabi Muhammad akan memiliki tanda putih cemerlang di anggota wudhu mereka pada hari kiamat. Fungsi dan makna wudhu. 1. Sebagai pembersihan fisik, mensucikan diri dari hadas kecil dan kotoran yang menempel, memastikan tubuh bersih sebelum ibadah. Yang kedua, ketenangan jiwa, membentuk kebiasaan hidup bersih yang juga membawa ketenangan spiritual dan mental. Yang ketiga, pengantar khusyuk, menjadi gerbang menuju kekhusyukan dalam sholat, mempersiapkan hati untuk berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah simbol kesucian hati. Wudhu bukan hanya tindakan fisik, tapi juga sebagai simbol untuk mensucikan hati dan jiwa dari dosa. Rukun wudhu yang wajib diketahui, yaitu ada niat, yang kedua ada membasuh wajah, ketiga ada membasuh tangan hingga siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kaki hingga mata kaki, yang keenam adalah tertib. Itu. Untuk penjelasannya bisa dilihat ini dari niat sampai tertib, ada di gambar yang tersedia. Selanjutnya, tata cara wudhu dan benar. Sebenarnya ini harus dalam praktek, tapi secara tertulis seperti yang akan saya jelaskan. Yaitu pertama membaca niat, bisa dengan dalam hati atau disebutkan. Yang kedua, membasuh kedua tangan sampai pergelangan tangan. Yang ketiga, berkumur dan membersihkan hidung sebanyak 3 kali. Membasuh wajah sebanyak 3 kali. Membasuh tangan lalu kiri sampai siku sebanyak 3 kali. Membasuh sebagian kepala sekali. Membersihkan telinga dengan jari sekali. Membasuh kaki kanan lalu kaki kiri sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Dan pastikan air mengalir ke seluruh bagian yang dibasuh dan tidak ada penghalang. Maksudnya penghalang seperti apa, Zat? Penghalang seperti cat atau kutek atau suatu hal yang menghalangi air bisa masuk ke kulit kita. Selanjutnya, kesalahan umum saat wudhu. Di sini tertulis 4 ya. Tidak meratakan basuhan. Masih ada bagian yang belum terkena air ketika wudhu. Selanjutnya, urutan terputus. Melakukan hal ini di tengah-tengah wudhu sehingga urutan rukunnya tadi terputus. Rukunnya tadi adalah seperti membasuh muka, membasuh tangan, ternyata di pertengahan tidak dilanjutkan, otomatis batal wudhunya. Yang ketiga, niat yang keliru. Tidak membaca niat wudhu dalam hati atau melafadzkannya namun tidak disertai niat yang benar. Maksudnya ketika melakukan gerakan wudhu tapi dalam hati, dalam batin tidak meniatkan untuk wudhu, bisa membatalkan wudhu itu. Dan terakhir adalah air yang tidak suci. Menggunakan air yang tidak suci atau terkena dengan najis dapat membatalkan wudhu. Oke, selanjutnya wudhu dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3 poin, yaitu pertama sebagai persiapan sholat,
Yang kedua untuk menjaga kebersihan diri. Yang ketiga sebagai amalan sunnah. Gitu ya. Wudhu kegiatan yang mutlak diwajibkan sebelum melakukan ibadah sholat wajib maupun sholat sunnah. Wudhu juga berfungsi untuk membiasakan diri kita untuk selalu bersih gitu ya, dan meningkatkan kesadaran akan kebersihan diri. Yang ketiga, wudhu juga sebagai amalan sunnah, gerbang sebelum melakukan ibadah-ibadah sunnah seperti baca buku, dan sebagainya, akan membawakan keberkahan dan pahala tersendiri ke kehidupan kita. Di sini ada sedikit kisah inspiratif dari Rasulullah SAW dan wudhu. Itu Rasulullah SAW selalu menjaga wudhu dalam setiap kesempatan, menunjukkan betapa pentingnya bersuci bagi seorang muslim agar ibadahnya diterima. Dan keutamaan wudhu di akhirat sesungguhnya dalam hadis diriwayatkan oleh Muslim menyebutkan, sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan putih cemerlang dari bekas-bekas wudhu. Rawahu Muslim. Ini adalah janji Allah bagi kita yang istiqomah dalam menjaga wudhu. Oke, yang terakhir yaitu kesimpulan, dan setelah ini ayo kita praktekkan wudhu dengan benar. Kesimpulannya adalah kunci ibadah wudhu sebagai kunci. Wudhu adalah kunci sah sholat dalam ibadah lainnya. Jadi penting sekali untuk mempelajari wudhu ini dengan baik dan benar. Kemudian ada praktek sunnah. Pelajari dan biasakan tata cara wudhu yang baik dan benar sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah sucikan hati dan diri. Menjadikan wudhu sebagai momen untuk mensucikan diri dan hati, sebagai pondasi untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu untuk sekalian murid-murid. Semoga sedikit video ini memberikan wawasan dan tambahan ilmu pengetahuan. Ayo kita mari praktekkan di kelas nanti bagaimana tata cara wudhu yang baik dan benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.